Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ninis Riani dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3C. Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani dan Yahya bin Umar. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada kitab Al-Qazm, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani akan diuraikan. Yang pertama, Al-Qazm atau kerja. Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap mukallaf, bahkan menjadi kewajiban yang hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Kedua, konsep kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Yang ketiga, ada klarifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi 3, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Dan yang keempat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonomi yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ekonomi. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Yahya bin Umar tentang ihtikar. Ihtikar adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ihtikar, sebab ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang tersebut. Maka berdasarkan hukum ekonomi, semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik, dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar, yaitu barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya, penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Yang ketiga, barang yang ditimbun adalah melebihi dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Penelusuran dari informasi yang ada, umumnya negara-negara tersebut mengeluarkan peraturan permainan persaingan usaha yang sehat dengan melarang hal-hal seperti ini. Larangan melakukan persekongkolan bisnis yang merugikan pesaing lainnya. Ada monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat. Kemudian ada proses tender yang tidak transparan atau menggunakan perusahaan Alibaba. Yang keempat ada diferensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing. Yang kelima proses merger dan akuisisi yang ditunjukkan untuk mengurangi tingkat persaingan. Yang keenam ada horizontal dan vertical merger yang mengarah pada dominasi konsentrasi pada pasar. Yang ketujuh proses produksi, kualitas produk dan kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen. Dan yang terakhir ada memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang menyesatkan kepentingan konsumen. Selanjutnya kita bahas mengenai pemikiran ekonomi Yahya ibnu Umar tentang siyasah al-ikhraq atau biasa disebut dengan dumping policy. Dumping policy adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dumping policy dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para pesaing dagangannya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, ia akan lebih leluasa menentukan harga di pasar. Siyasah al-ikhraq atau banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Selanjutnya kita bahas tentang pemikiran ekonomi Yahya ibnu Umar tentang intervensi pemerintah terhadap ta'syir atau regulasi harga. Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan dan permintaan barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan, merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme, dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktivitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi renah
ranah dunia dan akhirat. Aktivitas bisnis yang berorientasi material secara diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah. Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga pasar. Yang pertama, para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil, dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu, peran pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga barang menjadi normal kembali. Yang kedua, sebagian pedagang melakukan praktek atau banting harga. Praktek banting harga ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas yang tinggi untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Statement Yahya Ibnu Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung liberasi ekonomi, termasuk kebebasan kepemikiran. Dalam hukum permintaan, dinyatakan bahwa jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum ini secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga, sedangkan dalam hukum penawaran justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada kitab Al-Qazf, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembangnya pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori Qazf dan sumber-sumbernya, serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sesungguh-sungguh dalam pekerjaan, agar tercapai cita-cita yang didambakan. Sekian presentasi dari saya.